teman-teman, salam Cirebon. Kali ini saya memang membuat konten podcast pribadi. Ya, bukan apa-apa teman-teman, para sahabat Jurbola sekalian. Konten podcast pribadi ini adalah konten pertama saya. Ya, bisa dicek lah di akun YouTube saya nih. Dan konten podcast pribadi ini adalah salah satu konten favorit saya karena tentunya mudah dalam pembuatannya dan juga pengeditannya cukup mudah. Tapi walaupun demikian kontennya juga berkualitas. Jadi karena memang lama tak terurus konten ini atau serial ini, jadi saya hidupkan kembali saja. Oh ya teman-teman, sahabat-sahabat juru bola sekalian, perlu diketahui juga bahwa sudah seminggu atau lebih tepatnya setahun sih, bukan seminggu, maaf. Sudah setahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Walaupun setahun lebih itu diukur dari kasus pertama, bukan dari ketika kita semua di lockdown. Karena kan kalau kasus pertama seperti yang kita ketahui, kita masih belum melihat adanya gelagat aneh dari virus ini. Tapi gitu. Sudah setahun lebih sejak kasus pertama ini, kita sudah menghadapi pandemi ini. Dengan segala kerempongannya, dengan segala keribetannya, kita terpaksa harus lebih memilih untuk melakukan segala sesuatunya melalui via komputer. Saya tahu memang banyak teman-teman sini yang masih merupakan orang-orang remaja atau orang-orang muda. Banyak di sini juga yang masih tinggal dengan orang tua. Saya tahu dan saya paham itu. Orang tua juga mengatakan bahwa kurangi bermain handphone itu, lebih banyak terlibat aktif. Tapi masalahnya di satu sisi kita juga wajib untuk selalu hadir di dunia maya. Bukan apa-apa. Perkuliahan dari online. Ujian juga dari online. Sekolah juga dari online. Lama-lama gedung sekolah itu bakal menjadi gedung berhantu. Tapi walaupun demikian, kita tetaplah memberikan penjelasan yang wajar kepada orang tua kita mengenai penggunaan handphone ini. Karena jujur, saya sendiri pun masih tinggal dengan orang tua saya. Dan ya, saya masih juga mengalami apa yang tadi saya ceritakan. Tapi lama-kelamaan orang tua saya sudah mengerti. Jadi, pahami, kasih penjelasan terus. Dan ya, saya berharap dan berdoa semoga orang tua cepat sadar. Jadi daripada berlama-lama nasihat-nasihat tak perlu, jadi langsung saja. Apa sih yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas adalah tentang tragedi Superga. Tragedi Superga ini adalah tragedi yang menimpa klub Torino. Bagaimanakah kronologinya? Langsung saja kita simak di dalam podcast ini. Kematian sudah menjadi rahasia dari Sang Pencipta. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan seperti apa seseorang itu akan meninggal. Entah dengan cara wajar, tidak wajar, atau tragis sekalipun. Yang pasti manusia hanya bisa pasrah jika sewaktu-waktu kematian akan datang kepada mereka. Pendukung Torino tentu tidak akan menyangka ketika mereka mendapat kabar kalau para pahlawan mereka meninggal secara tragis pada 4 Mei 1949 ketika sebuah pesawat yang mereka tumpangi menabrak bukit Superga dan menewaskan seluruh penumpang yang berada di dalam pesawat. Nama besar Torino seketika lenyap dikubur oleh tragedi. Semua diawali dari sebuah surat yang masuk ke dalam kotak pos milik salah satu pemain mereka, Valentino Mazzola, yang kerap disapa Tino. Tino memilah-milah surat tersebut, mengingat jumlahnya cukup banyak. Sampai kemudian ia melihat sebuah surat dari Francisco Ferreira yang kerap disapa Chico.
Sama seperti Tino, Chico adalah pemain sepak bola yang saat itu bermain untuk timnas Portugal dan Benfica. Maksud Chico mengirim surat tersebut adalah untuk mengajak Torino bermain melawan timnya dalam sebuah pertandingan seremoni. Chico berniat untuk pensiun dan agar pertandingan testimoninya berjalan dengan meriah, maka ia ingin Benfica melawan kesebelasan kuat. Yang ia pilih saat itu adalah Torino. Il Toro pada saat itu adalah tim kuat di Serie A. Dalam rentang tahun 1942 hingga 1948, Torino 4 kali menjadi juara Liga Italia, dengan 3 diantaranya dibuat secara beruntun. Hal ini membuat Chico penasaran terhadap kekuatan mereka. Ada kebanggaan juga bagi dirinya ketika bisa bertanding melawan tim kuat. Sahabatku, saat ini kalian adalah tim terkuat di Eropa. Saya yakin dengan kehadiran kalian, masyarakat pasti akan datang memenuhi stadion untuk melihat pertandingan testimoni saya, kata Chico di dalam suratnya. Tino kemudian membalas dengan menulis, saya akan minta izin kepada Novo. Jika dia setuju, maka aku akan datang ke pesta perpisahanmu. Ayah dari legenda Inter Milan, Sandro Mazzola tersebut, meneruskannya kepada Novo. Beruntung atau sialnya, sang presiden memberikan lampu hijau. Namun, Novo menyetujui dengan catatan kalau pertandingan persahabatan tersebut tidak mengganggu jadwal mereka di Serie A yang akan berhadapan dengan Inter Milan dalam waktu dekat. Hal itu dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain. Laga melawan Inter berakhir dengan skor 0-0. Meski begitu, hasil tersebut cukup membawa Torino menjadi juara Serie A ke-6 kalinya atau yang keempat secara beruntun. Mereka bisa ke Lisbon dengan perasaan yang tenang. Pada Minggu pagi, tanggal 3 Mei 1949, Torino berangkat ke Portugal dengan membawa 18 pemain dan pelatih utama, yaitu Leslie Livesey. Kebetulan laga tersebut akan digelar pada malam hari, sehingga mereka masih punya waktu untuk istirahat. Pertandingan yang dimainkan tersebut berlangsung dengan lancar. Apa yang Chico katakan terbukti. Penonton benar-benar memenuhi stadion pada saat itu. Yang lebih menyenangkan bagi Chico, Benfica menang dengan skor 4-3. Tim terkuat itu kalah melawan timnya. Hal ini jelas semakin membuat sumringah Chico dan pendukung Benfica karena mendapat hiburan dari penampilan dua tim hebat tersebut. Tino bahkan sempat memeluk Chico sebagai ucapan selamat. Chico tidak tahu kalau itu adalah pertemuan terakhir dia dengan sahabat Italianya tersebut. Keesokan harinya, Torino langsung pulang ke Turin dengan naik pesawat dari maskapai Avioline Italiane dengan jenis pesawat Fiat G212CB. Pesawat itu berangkat dari Lisabon pada 9:40 dan akan mengisi bahan bakar di Barcelona pada pukul 1 siang. Di sana, Torino sempat makan siang terlebih dahulu dan bertemu rombongan dari AC Milan yang sedang dalam perjalanan menuju kota Madrid.
pukul 14.50, mereka kembali berangkat. Segalanya masih berjalan baik-baik saja sampai mereka mendapat kabar kalau cuaca di Turin memburuk. Padahal mereka hanya butuh waktu 30 menit lagi untuk sampai ke tujuan. Segalanya mendadak berubah ketika badai muncul disertai hujan lebat yang membuat pandangan pilot hanya bisa melihat sejauh 40 meter. Pilot Pierluigi Meroni juga tidak bisa menghubungi menara pengawas karena komunikasi kerap terputus akibat cuaca buruk. Pada pukul 17.04, pesawat resmi dinyatakan hilang kontak. Beberapa menit kemudian, tersebar berita kalau sebuah kecelakaan pesawat terjadi di Bukit Superga yang ternyata adalah pesawat yang ditumpangi para penggawa Torino. 31 penumpang di dalamnya, termasuk 18 pemain utama, tewas, termasuk Leslie, sang pelatih yang meninggal pada kecelakaan pesawat keempatnya. Hal ini tentu saja mengagetkan publik Italia maupun kota Turin. Para pemain yang sebelumnya bersenang-senang dalam sebuah pertandingan persahabatan harus menemui ajal hanya sehari setelah pertandingan. Segala upaya dilakukan, bahkan pelatih legendaris Vittorio Pozzo ikut mencari kalau masih ada yang bisa diselamatkan. Sayangnya, upaya tersebut nihil. Kepedihan juga dirasakan oleh Zico. Ia dihantui rasa bersalah yang begitu besar. Karena suratnya yang justru membuat sahabat dan rekan timnya meninggal dunia. Ia tak bisa tidur. Sebagai bentuk penebus rasa bersalah, ia memberikan santunan kepada keluarga korban dan meletakkan gambar Torino dalam ruangan pribadinya. Namun, tetap saja itu tidaklah cukup. Sauro Toma dan Renato Galdolfi adalah dua pemain Torino yang selamat dari kecelakaan karena tidak berangkat akibat cedera. Sang presiden Ferruccio Novo juga selamat karena terserang flu saat hari pertandingan. Diadakannya pertemuan untuk membahas kelanjutan nasib Torino di Serie A karena masih ada 5 pertandingan sisa. Akhirnya, tim-tim peserta Serie A sepakat kalau gelar juara diberikan saja langsung kepada Torino sebagai bentuk penghormatan. Akan tetapi, Torino menolak. Mereka ingin bertanding secara fair dengan mengandalkan pemain juniornya. Kesepakatan terakhir didapat, yaitu setiap tim yang bertemu Torino harus menurunkan pemain juniornya agar menciptakan kekuatan yang seimbang. Pada akhirnya, Torino juga yang menjadi juara dengan keunggulan 5 poin dari Inter Milan. Jika tidak ada tragedi Superga, bukan tidak mungkin Torino masih menjadi penguasa Italia untuk waktu yang lama. Setelah kejadian tersebut, mereka sulit untuk membangun nama besarnya kembali. Hanya satu Scudetto yang bisa mereka raih di tahun 1975 sampai 1976. Dan setelah itu, kiprah mereka lebih banyak diwarnai di papan tengah atau bahkan di kompetisi Serie B. Bahkan untuk meraih Coppa Italia saja mereka belum mampu melakukannya sejak 1992-1993. Saat ini Torino dianggap bukan lagi sebagai kekuatan Italia layaknya 7 dekade lalu. Meski begitu, hal tersebut tidak akan memupus harapan para penggemar mereka.
Pendukung Torino akan selalu menanti nama besar timnya kembali. Meski hingga saat ini harapan mereka belum kunjung terkabul. Yap, itulah sekelumit kisah dari tragedi Superga. Tragedi yang merenggut kejayaan langsung dari Torino. Bagaimana pendapat kalian terhadap tragedi Superga? Apakah mungkin Torino bisa bertahan dan menjadi klub kuat jika para pemain itu tidak bertanding melawan Benfica? Silahkan letakkan di kolom komentar. Oke, saya admin NS. Saya mengucapkan bye-bye. Oh iya, dan satu lagi pesan saya. Masih berkaitan dengan berita atau survei dari Microsoft. Netizen Indonesia dinyatakan sebagai salah satu netizen terburuk. Saya berharap sekali lagi, karena ini yang mengeluarkan adalah pihak Microsoft sendiri yang notabene sudah cukup ahli dalam melakukan survei-survei. Saya berharaplah kepada para netizen meminta dan memohon dengan segala kerendahan hati saya agar tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu, terutama kepada akun-akun sepak bola luar negeri di mana tempat bernaung para pemain sepak bola Indonesia, seperti misalnya Egy Maulana Fikri yang bermain di klub Lechia Dansk, atau Bagus Kapi yang masih memiliki kontrak dengan FC Utrecht. Saya berharap kedua pemain itu agar tidak dihujat, dan juga klub Utrecht dan juga klub Lechia Dansk agar tidak dihujat, agar membangkitkan nama Indonesia kembali. Setidaknya kita terkenal sebagai supporter paling idealis. Kita jangan menjadi supporter yang barbar. Biarlah itu akan menjadi masa lalu kita. Kita tutup, kita lanjutkan dengan lembaran baru sebagai supporter yang memiliki pikiran yang jernih. Itu saja, sekian dari saya. Bye-bye.